Webinar Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Ketua KPU Republik Indonesia Ilham Saputra dalam sambutannya mengatakan bahwa Bapak Ibu sekalian saya hormati, tentu hari ini kita akan melaksanakan webinar pertama terkait dengan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Tema hari ini adalah demokrasi, pemilu, dan partisipasi. Nah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang mungkin sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk memberikan pemahaman, memberikan atau sharing ilmu kepada kita semua agar dalam prosesnya, dalam penyelenggaraannya program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini bisa berjalan sebagaimana sesuai dengan target kita. Bapak Ibu sekalian saya hormati, bahwa pelaksanaan pemilu dan pemilihan 2024 tidak lama lagi. Karena jika kita bicara soal tahapan, tentu 2,5 tahun atau 3 tahun sebelum pemilu dan pemilihan kita sudah menyiapkan tahapannya dan sudah menyelenggarakan proses tahapannya. Nah, salah satunya adalah program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini. Walaupun kemudian tidak masuk tahapan, tapi kami berharap program ini bisa berkesinambungan, bisa sustainability-nya berjalan dengan baik. Ya, nanti walaupun mungkin misalnya nanti ada anggota KPU yang bukan kami lagi, tapi program ini menjadi program baku atau program yang bisa terus dilaksanakan. Walaupun memang pendidikan pemilih atau pendidikan pemilih untuk pemilu dan pemilihan tidak hanya tugas KPU, tetapi juga tugas stakeholder atau tugas para pihak yang terlibat langsung dalam konteks penguatan demokrasi di Indonesia. Tetapi dalam program ini KPU berinisiatif menginisiasi program Desa Peduli dan Pemilu dan Pemilihan. Kita start dari desa, setiap provinsi ada 2 desa sehingga nanti bisa menjadi desa percontohan. Nah, dalam program-program berikutnya kita berharap juga agar kemudian nanti ini bisa berkembang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seperti kita tahu bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan masih ada beberapa hal menjadi catatan kita. Misalnya saja masih ada intimidasi kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu. Masih ada kemudian masyarakat diiming-imingi dengan politik uang, ya, sehingga masyarakat tidak memilih berdasarkan apa yang ingin dia pilih atau berdasarkan hati nurani atau berdasarkan visi dan misinya. Nah, kita ingin menciptakan partisipasi pemilih yang lebih besar, tetapi tentu saja partisipasi pemilih ini juga diikuti oleh pemilih yang rasional. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan webinar seri 1 ini diantara lain adalah 1. Mempersiapkan pelaksanaan pilot project program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di masing-masing wilayah. 2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait tema demokrasi, pemilu, dan partisipasi dalam modul program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Yang ketiga, memperdalam dan memperkaya isu-isu mutakhir terkait tema demokrasi, pemilu, dan partisipasi. Yang keempat, memperkenalkan, menggaungkan, dan melakukan diseminasi informasi seputar program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan secara luas sebagai program kerja prioritas KPU dalam melakukan pendidikan pemilih berkelanjutan kepada masyarakat. Sahabat pemilih, setelah diresmikannya program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan pada acara soft launching tanggal 20 Agustus 2021 lalu, KPU Republik Indonesia kembali menggelar kegiatan lanjutan berupa webinar berseri. Webinar Desa Peduli dan Pemilihan ini sedianya akan diselenggarakan sebanyak 7 kali yang seluruhnya dilaksanakan secara daring. Adapun pada seri pertama hari ini Jumat 3 September 2021 dengan mengangkat tema demokrasi, pemilu, dan partisipasi. Menghadirkan 2 narasumber masing-masing. Pertama, Profesor Haryono selaku Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan mengangkat materi yaitu demokrasi Pancasila. Dan kedua, Dr. Muhadam Labolo, Dekan Fakultas Politik Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri dengan mengangkat tema partisipasi politik masyarakat desa dalam pemilu dan pemilihan. Webinar kali ini
dipandu oleh moderator yang juga seorang presenter yang sudah malang melintang di berbagai program televisi, yaitu Anissa Dasuki. Selamat menyaksikan. Ucapkan terima kasih kepada KPU yang mengundang BPIP untuk ikut berkontribusi diskusi, dan mungkin nanti kami juga dapat masukan kaitannya dengan Pancasila, karena setelah ini orang kalau bicara penataran P4 atau yang lain, seringkali pemilu itu urusannya partai politik, bukan urusan warga negara dan para pejabat di luar partai politik. Tapi KPU telah mencoba mengajak kita semua bahwa pemilihan umum di Indonesia adalah bagian dari aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Bapak Ibu yang kami hormati, nah sebelum bicara ke sana, mari kita coba renungkan bersama supaya kita tidak mengalami distorsi pemahaman terhadap Pancasila maupun hakikat kuasa dan demokrasi pada khususnya. Ada sebuah literatur yang ditulis oleh Howard de Boer itu di dalam bukunya tentang Thinking Revolution, itu cara berpikir orang itu sebenarnya sangat ditentukan oleh persepsi, termasuk persepsi kita tentang kuasa. Sehingga mungkin teman-teman pelaksana pengawas pemilu di daerah-daerah itu masih melihat baik pilihan presiden, legislatif sampai pilihan kepala desa bukan sekedar berusaha untuk menyelesaikan di tempat pemungutan suara TPS, tapi jauh sebelumnya juga mendatangi tokoh-tokoh paranormal, kekuatan antikodrati dan seterusnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa persepsi tentang kuasa itu sangat beragam. Sehingga kalau sebelumnya bila masyarakat feodal, kuasa itu adalah kekuatan dari antikodrati, kekuasaan dari langit. Tapi dalam demokrasi, namanya saja demos, itu kekuasaan ada di tangan rakyat. Dan ini adalah sebuah pilihan para pendiri bangsa. Sehingga konsep kedaulatan rakyat itu menjadi sangat penting. Dan di dalam proses sidang BPUPK, para pendiri bangsa sampai mengadakan voting. Kita ini mau memilih bentuk pemerintahan yang seperti apa? Republik atau kerajaan? Nah uniknya, di antara 60-an anggota itu, sekitar 55 memilih bentuk republik. Sehingga setiap orang memiliki kewenangan untuk menjadi pemimpin. Artinya bahwa dengan republik, demokrasi atau kedaulatan rakyat bisa diaktualisasikan. Konsekuensinya adalah sirkulasi elit, terutama elit politik, bisa dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selanjutnya kita dengarkan pemaparan dari Dr. Muhadam Labolong selaku Dekan Fakultas Politik Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Selamat menyaksikan. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Pancasila. Tentu saja yang kami hormati segenap pimpinan KPU RI, ya para dan tentu saja yang kami hormati juga Bapak Profesor Haryono. Saya kira beliau sudah sering ke IPDN juga. Terima kasih telah sama-sama bergabung, moderator dan rekan-rekan KPU di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang bergabung hari ini. Saya coba untuk sharing sesuai dengan permintaan teman-teman dari KPU, mudah-mudahan cukup dan singkat. Oleh sebab hari ini adalah hari kepepet, yaitu hari Jumat. Maka kita coba untuk bicara soal yang pokok-pokoknya saja. Desa Temboen Sulawesi Utara misalnya tadi itu menunjukkan hasil semacam itu. Kemudian ya lanjut ya, ini saya kira ini juga sudah tadi kurang aktif mengawasi paling tinggi 25% karena mereka percaya dengan petugas yang ada di lapangan ya. Terus ini saya kira ini adalah akumulasi dari tadi ya, tingkat partisipasi masyarakat. Nah yang saya kira di sini tadi, jadi ada lembaga sosial di desa yang berperan penting. Saya kira yang pertama adalah pemerintah desa. Pemerintah desa bisa memobilisasi massa dengan strategi manuver. Yang kedua adalah calon atau figur itu bisa melakukan strategi kelembuk dalam bahasa Jawa ya, seperti kasus Jogja, belusukan begitu ya, money politics ya, atau membangun trust. Ya ada satu desa percontohan saya kira
di Jogja, dan semestinya bisa ditampilkan di sini. Beliau sangat bagus sekali dan menjadi satu representasi desa terbaik di Jogja. Itu cukup dengan membangun trust yang bisa menimbulkan satu partisipasi politik yang lebih baik. Jadi sekalipun kita membayangkan money politik itu terjadi di mana-mana, dalam kasus di Jogja itu sangat luar biasa. Ya, kepala desa itu mampu meyakinkan masyarakat, ya, sehingga mereka memilih berpartisipasi tanpa dipengaruhi oleh politik uang gitu ya. Nah, yang ketiga adalah pelaksana. Ya, pelaksana ini ya adalah termasuk juga tim-tim sukses yang dibentuk dalam konteks mobilisasi partisipasi politik di desa. Ini ada strategi blatter, strategi preman biasanya gitu ya. Nah, ini terjadi dalam kasus pemilihan kepala desa. Mobilisasi dilakukan oleh mereka-mereka yang memiliki pengaruh yang cukup menakutkan gitu ya. Nah, yang terakhir adalah tokoh masyarakat ya, atau tokoh agama. Ini sering melakukan strategi botoh, ya, bisa menggunakan uang untuk mobilisasi, ya, pinjam uang pada tokoh masyarakat atau memegang kapital besar di desa dan dimobilisasi. Selanjutnya kita dengarkan pernyataan dari anggota KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Ibu Vivian Palit, selaku Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Dalam webinar kali ini membahas salah satu tema dari 7 tema yang sudah ditentukan oleh KPU RI. Dan tema yang pertama ini yaitu demokrasi pemilu dan partisipasi. Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan sangat penting dilakukan dalam persiapan pemilihan tahun 2024 nanti. Partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam pelaksanaan semua tahapan. Diharapkan masyarakat bisa lebih demokratis dan rasional dalam menentukan pilihannya nanti. Masyarakat bisa paham akan demokrasi substansial, masyarakat bisa berpikir kritis, dan masyarakat bisa berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu. Agar dalam proses kelanjutan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini berjalan dengan efektif.